Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Batita Syahaan, NPM 1904-1060-179 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Syah Kuala. Nah, pada kali ini saya ingin membahas mengenai apa itu penerapan psikologi industri di dalam dunia kerja. Jadi, kami sudah mengundang seorang narasumber, yaitu Ibu Dr. Juwita Saragih SPKJ, yang mana beliau berprofesi sebagai praktisi di bidang kesehatan yang mana menerapkan prinsip psikologi industri. Sebelumnya Ibu, kami ingin tahu sih bagaimana sebenarnya pekerjaan Ibu, posisi Ibu di dalam pekerjaan tersebut. Mungkin bisa dibagi pengalamannya Ibu. Ya, terima kasih Nak. Posisi saya sebagai praktisi kesehatan di bidang kedokteran jiwa ya. Saya bekerja di rumah sakit pemerintah, rumah sakit jiwa dan juga praktek swasta ya, di klinik spesialis bersama. Posisi saya sebagai staf fungsional medis. Lalu biasanya Ibu bekerjanya berapa kali dalam seminggu? Setiap hari kerja, Senin sampai Jumat ya. Sudah berapa lama Ibu bekerja di sini? Ya, sekitar 23 tahun. Baik, ini kita lanjutkan untuk ke pertanyaannya Bu ya. Jadi ada yang ingin kami tanyakan itu mengenai motivasi kerja dan stres kerja. Nah, pada motivasi kerja ini ada beberapa poin pertanyaan. Yang pertama yaitu mengapa Ibu memutuskan untuk melamar atau bekerja di pekerjaan ini? Ya, kebetulan sesudah saya tamat dokter umum, kemudian saya berminat di bidang kedokteran jiwa karena untuk mendalami ilmu tersebut. Dan saya menjadi pegawai negeri ya sebagai ASN di rumah sakit jiwa, kemudian lulus testing dan sampai sekarang saya bekerja di rumah sakit pemerintah dan juga di praktek swasta. Kalau boleh tahu motivasinya kenapa ya Bu, Ibu mau bekerja di bidang ini? Ya, pertama ya saya berminat, senang di disiplin ilmu tersebut karena bisa membantu diri sendiri, keluarga dan juga orang lain. Mungkin ini lebih terkait pertanyaan pribadi Bu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang memotivasi Ibu pada kehidupan ini, atau apa sih yang memotivasi Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada mungkin? Ya, motivasi saya pertama membantu ya mengembangkan ilmu ya, disiplin ilmu ini dalam membantu masyarakat ya, khususnya Indonesia, tetapi terkhususnya lagi untuk Aceh ya. Saya harus membantu mereka dalam mengobatin pemulihan mental dan juga bisa konseling ya. Yang kedua juga membantu diri sendiri dalam memecahkan berbagai masalah dan juga keluarga ya, untuk diri sendiri dan keluarga dan juga tentu saja masyarakat umumnya. Jadi tentu saja kita dalam hal ini ya niatnya ya untuk ibadah dan menerapkan ilmu-ilmu tersebut. Kalau selama perjalanan karir Ibu, apakah ada posisi tertentu yang dimana membuat Ibu tertarik atau mungkin lebih senangnya di posisi tersebut? Ya. Mungkin sebelumnya pernah ada pengalaman. Selama saya bekerja sebagai dokter spesialis, ya pernah saya menjabat sebagai wakil direktur ya di rumah sakit jiwa, dan ini juga mempunyai satu tujuan ya, motivasi hidup saya ya untuk meningkatkan ya kualitas hidup pasien dan juga memperbaiki segala aspek ya, dari manajemennya. Mungkin demikian. Untuk sebelumnya apakah Ibu pernah terpikir untuk berpindah karir atau mungkin mengganti pekerjaan lain? Sampai saat ini saya tidak ada minat untuk mengganti pekerjaan saya karena ini adalah profesi saya sebagai dokter, dan mengobatin orang itu adalah satu tujuan dan sumpah saya sebagai seorang praktisi kedokteran. Jadi tidak terpikir saya untuk mengalihkan ke bidang lainnya kecuali saya memperdalam ilmu lagi. Lanjut Ibu, ini poin kedua ini mengenai stres kerja Ibu. Ya. Jadi mungkin terkait apakah Ibu dapat bekerja di bawah tekanan atau bagaimana sih pekerjaan Ibu selama ini? Apakah terdapat intervensi dari luar?
Ya, terima kasih ya. Pengalaman saya bekerja sebagai dokter ya tentu saja banyak ada plus dan minusnya ya. Yang pertama plusnya ada kesenangan tersendiri ya apabila melihat masyarakat khususnya Indonesia dan juga khususnya umumnya Indonesia dan khususnya Aceh, gangguan-gangguan mental emosi itu sudah menurun dan mereka bisa kembali ke masyarakat dan juga produktif kembali. Itu merupakan suatu suatu effort ya yang luar biasa membantu masyarakat ya. Kemudian kesusahan ataupun kesulitan yang ini tentu saja selama bertahun-tahun saya bekerja pasti ada kesulitan-kesulitan. Misalnya ada karena saya di bidang mental health ya, kesehatan jiwa ya, tentu saja ada pasien-pasien dengan gangguan-gangguan jiwa berat itu dalam mengancam ya, memukul ya, tentu saja terjadi ya. Pernah saya pengalaman ya di tiba-tiba pasiennya terganggu pengendalian impulsnya sehingga saya terjungkir ya, kemudian saya diludahin pasien. Nah, itu suka duka sebagai praktisi kesehatan jiwa ya. Dan juga ada yang mencaci, ada yang menghina kalau keluarganya nggak sembuh, gitu ya. Itu salah satu yang membuat saya termotivasi ya. Kalau dia sudah marah, kita harus meredakan itu dengan pengobatan-pengobatan sesuai dengan disiplin ilmu tadi. Lalu kalau dalam lingkungan kerjanya apakah dapat mempengaruhi stres ibu tersendiri? Ya, setiap manusia pasti punya masalah dan punya mekanisme pertahanan jiwa ya untuk menghadapi stres. Kalau kita tidak punya stres ya tentu saja tidak bermakna ya. Pasti manusia itu selalu ada stresnya, tergantung kapan kita mau mengendalikan stres tersebut. Ya tentu saja saya sudah pernah juga mengalami stres, misalnya waktu saya menjabat sebagai pejabat struktural juga ya, menghadapi anak buah, menghadapi rumah sakit yang harus diperbaikin ya, emosi dan lain sebagainya ya. Tentu saja harus kita hadapin stres tersebut dan harus kita atasi. Jadi kalau pengaruh lingkungan tadi berarti berdampak Ibu ya? Ya, stres dengan lingkungan tentu berdampak ya terhadap kondisi-kondisi mental dan juga fisik kita. Lalu menurut Ibu apa sih pentingnya penanganan stres kerja di dunia pekerjaan? Kita perlu menangani stres itu ya. Dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan sesulit apapun pekerjaan harus kita hadapin ya. Jadi dalam penanganan itu tergantung berat dan ringannya stres tersebut ya. Misalnya kita dengan sharing ya dengan teman, keluarga ya, ataupun orang-orang yang kita percaya, atau juga kita bisa mencari bantuan untuk terapis ya, seperti profesional ya, praktisi profesional ya, seperti sejawat saya yang lain ya. Mungkin sekian mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Terima kasih Ibu telah memberi tanggapan yang sangat baik bagi kami Ibu. Mungkin nanti selanjutnya akan kami rangkum dan ya akan berguna insya Allah untuk teman-teman dan mungkin nanti ada penonton sekalian. Oke, terima kasih. Mungkin begitu mengenai wawancara yang kita lakukan dengan narasumber. Jadi saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.